Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta ibunya Yajah Mimal Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Yang terhormat Al-Mudarris Ustadz Ahmad Nizomi, yang terhormat Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum dan Ibu Dr. Khairatul Idawati selaku pencetus pasti aksi literasi. Yang terhormat kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya, dan tak lupa teman-temanku sekalian kelas 6 yang berbahagia. Di sini saya Husnul Khotimah dari kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri akan menjelaskan tentang takarub dengan sembelihan. Yang pertama yakni makna global. Allah telah menyeru memberitahukan kepada kaum mukminin agar menjadikan unta itu sebagai syiar-syiar agama, syiar-syiar agamanya Allah. Nah, kemudian unta itu digiring ke Baitullah. Nah, apabila kemudian diperbolehkan pula unta itu untuk dikonsumsi atau dimakan apabila sudah disembelih. Nah, disembelihnya dengan menyebut nama Allah. Unta itu juga mengandung kemanfaatan di dunia dan berpahala di akhirat. Nah, Allah juga menjelaskan unta itu tidak akan sampai ke Baitullah atau sampai kepada Allah, karena yang sesungguhnya yang sampai kepada Allah itu ialah ketakwaan hambanya dan ketaatannya kepada Allah. Nah, selanjutnya dalam konteks ini Allah juga menjelaskan bahwa kaum mukminin itu agar memperbanyak rasa syukur dan mengagungkan Allah, karena dengan penundukan hewan-hewan tersebut hamba-hamba Allah itu bisa melakukan takarub kepada hewan, yakni dengan cara bisa memakan hewan tersebut, bisa berkurban, menyedekahkan daging-dagingnya. Nah, selanjutnya yaitu kandungan hukum. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kandungan hukumnya itu ialah hutnah. Hutnah itu apakah hanya sapi dan unta saja? Nah, ulama di sini sepakat bahwa hutnah itu hanyalah suatu jenis unta, yaitu jenis unta betina atau jantan. Nah, selanjutnya lafaz dalam syarak lafaz hutnah itu yang dimaksud ialah unta yang mana dihadiahkan pada Ka'bah. Nah, selanjutnya ulama juga berbeda pendapat bahwasanya hutnah itu ialah yang dimaksud itu sapi, yang mana ketika berkurban bagian atau sapi itu bisa digunakan untuk 7 orang. Nah, itu sama halnya dengan unta. Unta juga berlaku atau bisa digunakan untuk 7 orang. Selanjutnya di sini Imam Abu Hanifah dan Atta, terus juga Sa'id bin Musayyab itu juga berpendapat bahwasanya lafaz hutnah itu yang dimaksudkan ialah sapi dan unta. Nah, lafaz hutnah itu ialah mustarak, maksudnya memiliki 2 makna atau lebih. Nah, selanjutnya di sini juga Imam Syafi'i dan Mujahid itu juga berpendapat bahwasanya hutnah yang dimaksud ialah unta. Nah, kalau menggunakan lafaz sapi itu hanyalah untuk kiasan atau majas. Nah, yang kedua kandungan hukumnya ialah apa saja sih
hewan-hewan yang digunakan untuk hadiyu atau hadiah atau berkurban. Ulama sepakat bahwasanya hewan-hewan yang digunakan kurban ialah hewan-hewan ternak, seperti halnya ada sapi, unta, kambing. Nah, tapi di sini yang lebih diutamakan ialah unta. Nah, urutannya unta dulu, baru kemudian sapi, terus kemudian kambing atau biri-biri. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga yaitu apakah boleh memakan hewan yang dikurbankan. Nah, di sini menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad itu berpendapat boleh memakannya. Tapi Imam Maliki juga memperbolehkan. Berbeda lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak memperbolehkan karena itu ialah kurban wajib. Nah, selanjutnya yang keempat itu kandungan hukumnya yaitu kapan dilaksanakannya menyembelih hewan hadiyu atau hadiah atau yang dimaksud kurban. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya penyembelihannya itu pada saat hari nahar dan hari tasyrik. Tapi Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat penyembelihannya itu pada hari nahar, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Hijriah. 11, 12, 13 Hijriah. Nah, ketika sudah melebihi yaitu pada tanggal 14 Hijriah, berarti itu sudah tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya begitu pula Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambal juga sependapat dengan itu ialah kurban tamattu dan qiran. Nah, di sini apabila kurban nazar, kafarah dan sunnah itu penyembelihannya boleh kapan saja. Namun Imam An-Nakhai itu berpendapat penyembelihannya itu pada saat awal hari nahar sampai akhir Dzulhijjah. Nah, tempat selanjutnya yaitu tempat penyembelihannya. Tempat penyembelihannya bagi orang yang berhaji itu di Baitullah. Tapi untuk orang yang tidak berhaji itu berarti di tempat masing-masing mereka tinggal. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang memahamkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.